Dia mau jawab Q&A. Mau jawab Q&A nih buat konten YouTube. Ya. Iya. Apa? Pertanyaan pertama, Beb. Pertanyaan pertama. Boleh nggak sih kita memiliki rasa egois? Memiliki rasa egois. Kalau egois itu diliputi dengan hawa nafsu nggak boleh. Tapi kalau egois itu untuk mendidik, contohnya di pondok pesantren, seorang ustadz itu ketika menerapkan peraturan harus egois. Kenapa harus egois? Karena kalau enggak ntar nggak diikutin peraturannya. Itu untuk kebaikan. Padahal ininya meminta enggak ini buat ini cuma sekali doang. Tetap tidak boleh. Kalau sudah peraturan A harus egois. Dan kenapa ada peraturan? Karena mendidik itu semuanya. Kalau tidak ada peraturan, tidak akan terdidik orang. Gitu. Silakan, Beb. Ya, selanjutnya, Beb. Ini kan berkaitan dengan egois nih, Beb. Masih ada berkaitan. Iya. Boleh nggak sih kita berlebihan ketika mencintai seseorang? Ketika kita mencintai seseorang berlebihan, asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Ya, kita kadang-kadang mencintai seseorang bisa jadi terlalu berlebihan, menjadi tidak baik buat kita. Terlalu berlebihan membenci seseorang juga tidak baik buat kita. Tapi itu terkecuali untuk Rasulullah SAW. Kalau untuk Rasulullah SAW tidak apa-apa berlebihan. Tidak ada kata berlebihan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi, cuman ketika engkau mencintai, engkau harus mengikuti, membuktikan cintamu, gitu. Ketika engkau mencintai, membuktikan cintamu, gitu, Jid. Paham? Iya, Beb. Paham. Dengan cara apa membuktikan cinta? Bukti cinta itu al-mahabbah alamatuhu al-ittiba. Mahabbah itu alamatnya adalah mengikuti. Dan juga cinta itu adalah sesuatu yang bisa mengajak kepada kebaikan. Oh gitu, Beb. Ya. Oh ya, Beb. Ini kan karena saking berlebihannya nih mencintai seseorang, dan namanya jodoh kan kita nggak tahu nih, Beb. Biasanya nih, Beb, dari teman-teman anak muda zaman sekarang. Nah, terus Beb, gimana sih, Beb, cara untuk kita rela gitu kalau dia bukan jodoh kita gitu? Rela. Iya, cara relanya, ikhlasnya. Ini galau berarti ya, lagi putus nih orang. Diputuskan cinta. Oleh siapa itu diputuskan cinta? Oleh orang yang dia cintai. Makanya anak muda kan dibilang jangan bermain dengan api. Kalau bermain dengan api nanti sakit. Kalau bulan waktunya untuk mencintai, jangan mencintai. Paham? Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur mencintai, kemudian lagi cinta-cintanya ditinggal, lagi sayang-sayangnya ditinggal. Ditinggal apa, Beb? Ditinggal nikah lagi sama orang. Itu kan sakit. Nah, makanya satu caranya sudah move on aja. Caranya gimana move on? Ya udah, redhakan, ikhlaskan dia bersama pujaan hatinya yang lain, atau dengan cara menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih baik. Gitu. Oh, gitu ya, menyibukkan diri. Oh, menyibukkan diri itu gimana tuh, Beb? Kan biasanya kan kita nih yang anak muda nih, Beb, udah galau dan pokoknya udah putus asa yang seperti yang dijelasin tadi tuh. Bagaimana tuh, Beb, cara menumbuhkan semangat kita kembali gitu, Beb? Sedangkan kan hati kita sebelumnya dipatahin gitu. Caranya jangan pacaran lagi, malah tambah sakit lagi nantinya. Kalau sekarang boleh cari lagi cewek, nggak boleh. Jangan, tapi dijadikan pelajaran. Ternyata begini loh sakit hati, sakitnya luar biasa. Hati tidak boleh. La yuldagul mu'min min juhrin marratain. Tidaklah seorang mukmin itu jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ya enggak, dia harus pikir, gimana caranya nih untuk move on. Ya tadi, ya sudah,
jauhi itu yang namanya mengasihi atau cinta. Mencintai dulu, fokus dulu yang lain, fokus kerja, fokus taklim, fokus apa saja dah yang berorganisasi yang baik. Dan jangan sekali-kali mendekati hal-hal yang demikian. Oke, Beb. Ini kan tadi sebelumnya pertanyaan semuanya tentang bagaimana kita Kok egois ke cinta ya? Apa egois ke cinta? tuh bagus tuh. Beb nanya kenapa egois, apa kaitannya dengan cinta. Karena gini, Beb, kadang kita kalau sudah cinta sama seseorang, rasa egois kita muncul. Nah, terkadang juga dengan rasa egois kita muncul tuh, minta dikabarin, minta diperhatiin. Terkadang suka over tuh. Makanya kenapa ada pertanyaan nih dari teman-teman, kenapa egois sama cinta berkaitan seperti itu, Beb. Ya. Karena yang namanya cinta itu pastinya ingin memiliki. Ya. Beb. Cinta itu ingin memiliki. Walaupun ada yang berkata tidak semua cinta itu harus memiliki. Tapi sebetulnya tidak. Cinta itu pastinya ingin memiliki. Tetapi kalau orang yang sudah dilandasi dengan cintanya betul-betul, dia akan mencintai walaupun dia tidak memiliki. Kayak gimana tuh, Beb? Contohnya, Kayak Beb. Laila Majnun. Oh iya. Dia tidak bisa memiliki, tapi dia terus mencintai. Ugabilu dal jidar. Aku ciumi ini dindingnya. Bukan aku cinta kepada dinding ini, tetapi siapa yang berada di balik dinding ini yang aku cintai. Jadi cinta itu buta, cinta itu kadang-kadang dibilang gila. Makanya jangan salah bercinta. Boleh nggak kita bercinta kepada lawan jenis kita? Boleh, karena memang Allah ciptakan berpasang-pasangan. Cuman kalau dilandasi dengan hawa nafsu, dan rata-rata anak-anak zaman sekarang itu kalau sudah ingin berkenalan sesama jenis itu pasti hawa nafsu. Kecuali dia untuk nikah ya, pasti tidak. Kalau di Citayam Fashion Week itu rata-rata hawa nafsu itu, apalagi anak-anak kecil nggak jelas. Ya, kalau dilandasi dengan hawa nafsu, maka sudah berantakan sudah. Pasti mengajak kepada kejelekan. Tapi kalau dilandasi dengan cinta karena Allah, nah beda ini. Kalau cinta karena Allah, tidak mengajak kepada kejelekan, tetapi menuntun kepada kebaikan, memberitahu, protektif tapi baik. Contohnya siapa? Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, umat Islam khususnya atau semuanya, tapi terkhusus umat Islam, ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai, sangat sayang. Makanya Allah pengen supaya umat semua hambanya ini masuk ke dalam surga. Makanya ada peraturan, ada hukum, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kan kalau cinta sudah biarkan saja, Habib. Biarkan saja kalau cinta mah. Oh nggak bisa. Karena Allah cinta kepada hambanya, maka dijalur dia jangan sampai tersesat. Karena kalau tersesat nanti, kamu akan diadab di neraka. Kenapa sih Bib? Diputar balik lagi nanti sama orang-orang. Kenapa sih Bib kok Allah ciptakan neraka? Padahal Allah cinta kepada hambanya. Sekarang saya tanya, kenapa orang tua itu selalu memarahi anak? Apakah orang tua tidak cinta kepada anak? Kenapa dipukul tuh anak? Apakah orang tua tidak cinta kepada anak? Pukulan itulah tanda cintanya orang tua. Tapi kalau anaknya tidak salah, mengikuti aturan yang orang tua bikin, maka orang tua akan memberikan gift. Tidak dipukul, tapi dikasih gift, dikasih coklat. Dan berterima kasih orang tuanya, makasih ya, kamu sudah menjadi anak yang soleh. Gitu, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Jadi jangan kira tuh orang tua itu mukul, orang tua marah, orang tua kesel itu karena tidak sayang. Nah, beda halnya kecuali kalau kamu tidak mau lagi bertemu dengan orang tuamu, tidak mau diatur. Wah, capek saya jadi anakmu. Saya lebih baik bebas. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi akan tidak karuan kehidupannya. Begitu juga kita hamba. Kalau kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau tahu urusan Allah taala yang bagian hukum-hukum, kata Allah ya terserah. Nanti intinya ya akan dirasakan sendiri olehnya. Gitu.